Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Adam Aulia bersama rekan saya Naswa dan Asya yang mengambil tema tentang SDGs 12 yaitu Responsible Consumption and Production yang fokus permasalahannya pada pemberdayaan bank sampah Sukamaju Sejahtera melalui komunikasi multi aktor seperti masyarakat, pemerintah, dan komunitas itu sendiri. Tapi memang apa sih tujuan dari penelitian kami ini? Jadi, kami melihat kalau misalnya banyaknya penggunaan barang yang tidak permanen itu menimbulkan banyak sekali sampah yang berlimpah di sekitar lingkungan kita. Nah, adanya Bank Sampah Sukamaju ini menunjukkan kalau misalnya ada potensi suatu komunitas yang mampu menanggulangi permasalahan ini dengan mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang-barang yang lebih berguna. Jadi harapannya penelitian ini dapat membantu solusi buat Bank Sampah Sukamaju Sejahtera ini bisa tetap berkembang, bisa tetap diberdayakan melalui komunikasi multi aktor dari aktor-aktor yang terlibat tadi. Nah, biar lebih jelas, kita simak yuk penjelasan gambaran permasalahan. Menurut riset kami, sejak pertama kali terbentuk pada Mei tahun 2017, Bank Sampah Sukamaju bisa berjalan dengan kontribusi dan bantuan dari multi aktor, yaitu komunitas setempat dan masyarakat, serta terus berusaha melakukan komunikasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Mengapa mereka perlu terlibat? Karena mekanisme dari Bank Sampah Sukamaju Sejahtera adalah tabungan sampah. Jika hanya mengandalkan program mandiri, tanpa kolaborasi dan bantuan dari masyarakat, Bank Sampah Sukamaju tidak punya tabungan sampah untuk kemudian didaur ulang kembali. Maka masyarakat menjadi salah satu aktor penting dalam keberhasilan bank sampah. Selain masyarakat, bantuan fasilitas, riset, dan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan oleh Bank Sampah Sukamaju Sejahtera. Bank Sampah Sukamaju Sejahtera sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan door-to-door kepada masyarakat, dan langkah tersebut berhasil membuat masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. Sayangnya, komunikasi dengan pemerintah belum berjalan dengan baik sehingga bantuan belum diberikan. Jadi kalau seperti itu, gimana ya solusinya? Solusi yang kami tawarkan dari hasil penelitian kami yaitu Bank Sampah Sukamaju tidak dapat berkembang jika hanya dapat dukungan secara simbolik, melainkan juga perlu dukungan nyata. Misalnya yang pertama yaitu membentuk replika Bank Sampah Sukamaju ini di daerah lain agar tidak bergantung pada suatu tempat setelah dipromosikan secara luas. Yang kedua yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah di mana bank sampah ini digunakan sebagai rencana proyeknya melalui pendekatan agenda setting serta memberikan bantuan sebagai bentuk implementasi komunikasi partisipatif pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerataan edukasi publik yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan informasi di media sosial sehingga topik ini semakin terlihat dan dibicarakan serta mendorong diskusi secara offline dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka dengan demikian, penyebaran pengetahuan tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga hadir dalam ruang sosial yang lebih dekat dengan komunitas. Dan yang terakhir yaitu penguatan regulasi serta jalannya ekonomi yang dibantu pemerintah. Sehingga untuk kesimpulannya, Bank Sampah Sukamaju Sejahtera dapat sukses menjadi pengelola sampah yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia hanya apabila semua aktor yang terlibat juga berkontribusi secara aktif. Karena membangun kontribusi yang aktif itu butuh fondasi yang kuat melalui sebuah komunikasi. Ibarat kata, communications is the key, karena sebuah permasalahan dapat diketahui dan ditemukan solusinya setelah ada komunikasi. Termasuk solusi-solusi yang kami tawarkan tersebut terlahir jika komunikasi lancar